Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang particle system. Particle system itu sendiri merupakan salah satu bagian dari computer graphics yang mana nanti menggunakan berbagai macam jenis sprite, mungkin bisa dibilang menggunakan sprites ataupun menggunakan 3D model ataupun objek grafis lainnya dalam jumlah banyak untuk mensimulasikan efek-efek tertentu yang bersifat fuzzy. Nah, fuzzy di sini adalah fenomena yang kurang lebih akan sangat istilahnya akan sangat sulit untuk direproduce dengan metode konvensional ataupun teknik rendering. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh penggunaan particle system ini mungkin pada film-film tertentu gitu. Jadi kita dengan particle system ini bisa membuat berbagai macam visual effect, khususnya yang saya sebutkan tadi, khusus untuk fenomena yang fuzzy ataupun mungkin sulit untuk diproduce menggunakan teknik rendering biasa. Nah, kita lihat contohnya, salah satunya mungkin seperti ini ya. Kita bisa membuat seperti ini dengan particle system. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplor seperti apa sih sebenarnya particle system itu sendiri, dan kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan particle system itu di Blender. Oke, langsung saja kita buat sebuah project baru, file, new, general. Oke, seperti biasa, seperti yang kita lihat ya, di sini akan ada, ketika kita membuat objek baru, di sini akan ada objek kotak. Seperti biasa kita hapus saja. Caranya klik X kemudian delete. Nah, di particle system ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain bagaimana cara kita mengatur bagaimana partikel itu bekerja, maksudnya nanti bagaimana behavior dari si partikel itu, dan kemudian bagaimana cara kita menyusun emitter. Nah, emitter di sini maksudnya apa? Emitter itu adalah objek yang akan mengeluarkan istilahnya nanti dia akan mengeluarkan partikel sebagai source dari partikel, sumber partikel, seperti itu. Dan partikel ini sendiri manfaatnya sangat banyak sekali. Mungkin bisa dipakai untuk mensimulasikan fluida, atau mungkin bisa dipakai untuk mereproduce hal-hal yang bersifat seperti gas, seperti itu. Fluida termasuk gas juga sih, atau mungkin liquid. Nah, sekarang gini, kita coba untuk membuat sebuah emitter terlebih dahulu. Fungsinya buat apa? Seperti yang saya bilang tadi, fungsinya untuk memproduce si partikel. Jadi partikel ini nanti akan digunakan dalam jumlah banyak. Oleh karena itu kita insert sebuah partikel ya, kita insert sebuah objek sebagai emitter. Objeknya bebas, silahkan. Kalau saya coba untuk pakai lingkaran atau kotak boleh, atau mungkin yang lain kotak saja ya. Shift A, kemudian mesh, kemudian cube. Oke, kita scale ukurannya, kita geser ke sumbu Z mungkin seperti ini. Oke, ke atasan dikit. Oke, untuk memberikan efek partikel,
untuk memberikan ini ya, memberikan behavior emitter kepada objek kubus ini, kotak ya bener kubus ya, kubus ini kita bisa klik di bagian sini particle properties, kemudian kita tambahkan partikel baru. Nah ini di sini ada tanda plus, silahkan diklik, klik oke, dan muncul particle setting. Kalau sudah muncul particle setting seperti ini gimana? Di bawah sini ada ini ya, kita cek. Nah di bawah sini ada semacam ini ya, editor timeline. Ketika kita play, nah ini yang terjadi. Kita pause seperti ini. Dan ini terjadi ketika kita memberikan partikel sistem baru ke dalam yang diassign ke dalam sebuah objek ini. Nah, kita misalkan remove. Nah, seperti ini ya. Kita klik tadi, kemudian pencet tanda minus di sini. Kalau kita play tidak terjadi apa-apa, karena partikel sistemnya kita hilangkan. Nah, kita tambahkan kembali. Saya pause dulu. Kita tambahkan partikel sistem kembali, klik OK, dan seperti ini kurang lebih. Saya spasi ya. Oke, dari awal seperti ini. Nah, di sini ada satu hal yang cukup menarik, bahwasanya si partikel-partikel ini sebenarnya bisa kita ganti dengan objek-objek lain. Dengan objek lingkaran itu akan cukup berat untuk dikomputasi, karena biasanya lingkaran, bukan lingkaran, maksud saya adalah dengan objek apa ya istilahnya itu ya, bola, sphere, itu akan sangat susah dikomputasi karena multipoli. Jadi polinya itu ada jumlahnya ada banyak. Oleh karena itu untuk merekomendasikan oleh karena itu saya merekomendasikan menggunakan icosphere sebagai partikelnya. Kenapa? Karena dengan icosphere ini jumlah apa istilahnya ya, jumlah phase-nya itu bisa kita minimalisir. Jadi semakin banyak polinya akan semakin berat buat komputer kita. Kalau komputer kita pas-pasan ya akan susah gitu ketika merender partikel seperti ini. Apalagi dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Partikel dalam jumlah yang cukup banyak. Oke, langsung saja. Oleh karena itu kita buat icosphere-nya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Kita kembalikan ke detik ke 0 terlebih dahulu di timelinenya, kemudian kita buat objek baru, shift A, mesh, kemudian icosphere mana? Ini dia. Nah ini polinya cukup banyak ya, polinya ada cukup banyak. Kita coba untuk membuatnya menjadi lebih sedikit. Di add icosphere ini bisa kita klik. Ketika kita membuat icosphere baru, di sini ada subdivision. Subdivisionnya kita coba untuk dikurangi. Ini 2, kita jadiin 1. Klik OK, dan bentuknya akan seperti ini. Jadi biar gak terlalu banyak poli yang di render seperti itu. Oke, setelah itu seperti apa? Kita klik di luar saja. Mungkin ini bisa saya geser dulu ke sumbu Y. Oke, kemudian saya scale. Nah, kita klik kembali kubusnya tadi, kita klik seperti yang sudah saya berikan di awal ya, bahwasanya kubus ini tadi sudah saya assign dengan particle system. Nah ini namanya particle setting, bisa kita rename namanya gitu. Misalkan kita double klik di sini, terus kita ganti namanya menjadi sumber partikel. Oke, kita klik di sini tadi. Ingat di bagian ini ya, maksudnya objeknya masih objek kubus ini masih terseleksi. Kemudian kita masuk ke bagian particle properties.
Selanjutnya adalah masuk ke bagian render. Sorry, ini ya mesinnya saya minimize dulu. Masuk ke render, kemudian render as, kita ganti objek. Objeknya apa? Jadi di sini ada instance objek. Di dalam render ini ada objek, kemudian instance objek. Objeknya kita ganti dengan icosphere. Kita klik di sini ya. Kita lihat namanya icosphere. Kita kembali ke sini lagi. Masuk ke render, render as object. Instance-nya adalah icosphere. Icosphere. Oke. Sekarang coba kita play apa yang berubah dari sini. Kita play. Kemudian kita pause. Nah, tadi bentuknya lingkaran. Sekarang kita lihat di sini bentuknya partikelnya adalah berupa icosphere. Kalau mau pakai lingkaran, maksudnya bola, silahkan. Kita mau pakai sphere normal, silahkan, boleh. Akan tetapi ya itu tadi, cuman perlu dipertimbangkan ininya aja ya, apa namanya istilahnya, polinya. Jumlah poli yang akan dirender. Oke, kita klik di sini. Kita lanjutkan kembali. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat seperti ini ya. Kembali saya klik di sini ke objek kubusnya. Kemudian saya klik di partikel sini, di partikel properties. Kemudian masuk bagian render. Kita akan coba untuk membuatnya lebih random, ukuran-ukuran partikelnya. Caranya seperti apa? Di sini di bagian render ini ada scale dan ada scale random. Jadi ketika scale-nya ini saya ubah, saya geser ke kanan ya, saya klik, saya geser, saya klik, drag, saya geser ke kanan, dia akan menjadi gede-gede seperti ini. Tapi kalau saya geser ke kiri, dia akan menjadi sangat kecil-kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan sampai mentok. Oleh karena itu saya mungkin buat seperti ini, ukurannya mungkin sekitar seginilah, 0,1an ya. Jadi kalau nanti di play seperti ini, gitu. Nah, di sini ukurannya seragam semua nih. Di sini ukurannya seragam semua, ukuran partikelnya. Untuk membuatnya menjadi bervariasi, kita bisa scale random ini bisa kita edit nilainya. Jadi semakin besar semakin bervariasi. Misalkan segini ya, kita cek, kita spasi, atau mungkin kita pencet play ini. Oke, saya pause. Apa yang terjadi seperti yang kita lihat di sini, ukurannya akan sangat beragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang biasa. Kalau saya ubah jadi 1, randomnya semakin banyak gitu. Randomnya akan semakin bervariasi lagi. Nah, seperti itulah kurang lebih tentang render. Nah, Pak, apa bisa diberikan warna si ini partikelnya ini? Bisa. Jadi kita berikan material, bisa. Kemarin sudah belajar tentang pernah belajar tentang emission ya. Kita akan coba pakai emission dalam kasus kali ini. Boleh, silahkan diklik di sini, klik, oke, klik di icosphere yang sebagai referensi. Kemudian kita masuk ke material properties. Kemudian kita bikin material baru, new. Nah, di sini kita sudah punya material 001. Kita ubah di sini menjadi emission. Ini kan masih pakai prinsipal BSDF ya. Sebenarnya kalau mau dipakai prinsipal BSDF juga nggak masalah sih. Cuman kali ini kita pengen mencoba untuk membuat si partikel itu menjadi objek yang glowing gitu loh. Nah, oleh karena itu ini kita klik, kita ganti ke emission. Atau mungkin kalau yang masih asing pakai yang di sini, sama aja sih sebenarnya pakai di setting ini ya. Jadi kita pakai node seperti ini. Kalau pakai node material output emission, sama saja. Oke, masuk ke layout kembali. Nah,
saya akan mencoba untuk membuat partikelnya itu berwarna mungkin biru muda gitu. Oke, kita cek di sini di viewport setting ya, kita klik. Oke, sayangnya birunya biru seperti ini gitu. Kita kan pengennya maksudnya adalah yang warnanya glowing gitu ya. Strengthnya oleh karena itu kita tambahkan. Oke, belum ngefek. Ada yang lupa, sepertinya saya ada yang kelupaan. Ternyata di sini di render propertiesnya belum saya cek. Klik render properties. Emission berhubungan dengan bloom, oleh karena itu bloomnya kita klik. Oke, sekarang si partikelnya terlihat ini ya, sudah terlihat seperti ini ya, apa namanya, bercahaya gitu. Oke, kita klik icosphere kembali, masuk ke material, kita edit, mungkin strengthnya kita tambahkan ya, jadi semakin besar semakin terang, mungkin standar aja seperti ini. Oke, kalau kurang kelihatan mungkin bisa masuk ke Word ini ya, Word. Oke, kemudian background si ininya, environmentnya kita ganti, mungkin warnanya jadi hitam total. Oke, seperti ini. Nah, jadi kelihatan seperti malam hari gitu. Kalau kita play seperti apa, kita cek. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Saya geser. Oke, mungkin di sini. Sorry. Oke, saya undo tadi. Ya, kurang lebih seperti ini cara menggunakan apa namanya, si emitter, cara untuk membuat emitter. Nah, ada satu hal yang cukup menarik di sini. Ketika kita menggunakan emitter, kita klik di bagian sini ya, di kubusnya, kembali kita klik. Nah, kita coba untuk edit partikelnya kembali, berarti kita masuk ke sini di particle properties. Kita klik, kemudian kita sudah mengulik-ulik bagian render nih. Nah, selanjutnya kita akan minimize dulu untuk rendernya, mungkin kita cukupkan sekian untuk rendernya. Kita nanti akan coba kembali edit render belakangan. Nah, sekarang kita coba untuk istilahnya itu membuat si partikel-partikel ini berubah karakteristiknya. Nah, di sini ada fisik ya, ada fisik, kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa fisik type, ada Newtonian, ada Kate, ada Boyds, ada fluid. Nanti bisa dicoba sendiri-sendiri seperti apa perilakunya ketika menggunakan fisik type yang berbeda-beda. Newtonian ini seperti biasa kita pakai prinsip Newton, kemudian kita cek yang fluid terlebih dahulu, apa kira-kira bedanya. Ketika saya ubah menjadi fluid, behaviornya menjadi seperti air gitu. Coba viskositasnya saya tinggiin ya, masih belum terlalu kelihatan. Oke, mungkin untuk saat ini belum terlalu kelihatan. Karena belum saya beri perlakuan khusus. Coba kita perhatikan bedanya Newtonian sama fluid. Nah, ini apa namanya, menyebar gitu kalau kita pakai Newtonian. Kalau kita pakai fluid, nah ini seperti ada, nah ini loh, kayak ada beberapa partikel yang kemudian menggabung-gabungkan diri kayak gitu, karena ada viskositasnya tentunya. Nah, seperti ini, jadi kelihatan kayak cipratan-cipratan air kalau yang kita pakai viscosity ini.
kita pakai yang fluid maksud saya. Nah, oke, kali ini kita akan coba memanipulasi partikel. Memanipulasi partikel ini kita sudah tahu ada tipe-tipe seperti ini, nanti yang lain bisa dicoba-coba sendiri. Ini pakai voids, kemudian ada lagi yang lain gate, jadi ditempel aja ini ya. Kemudian ada Newtonian, kemudian ada fluid tadi. Silahkan nanti di explore kembali masing-masing, karena setiap ini nanti punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Pak, apa bisa link cube-nya ini disembunyikan? Bisa kayak gini, tapi partikelnya nanti juga ikut hilang. Oke, kita klik dulu, mungkin ya nanti bisa disamarkan kok. Kalau misalkan kita kasih ini ya, kita kasih material yang sama ya, kita klik kotaknya, kemudian kita masuk ke material, kita tambahkan material yang sama dengan yang icosphere, nah jadinya seperti ini. Oke, kita klik kembali bagian ini, kemudian kita klik kembali kubusnya, habis itu masuk ke particle properties, dan di particle properties di sini kita punya properti di bagian emission. Kita klik dulu, klik oke. Nah, di sini ada jumlah partikel yang bisa kita pakai dalam satu kali simulasi ya. Ini saat ini saya pakai 1000 biji, 1000 partikel. Bisa kita tambahkan mungkin sekitar 5000. Nah, kalau 5000 seperti apa? Kurang lebih seperti ini, jadi sangat banyak sekali ya. Kemudian ada pula yang terpenting di sini seed sama end. Sorry, bukan seed. Frame start, frame end, lifetime. Nah, ini nih. Ini ada beberapa hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di sini. Frame start itu di sini ketika kita menggunakan emitter partikel itu dimulai pada detik keberapa. Partikel itu akan keluar pada detik keberapa, ini pakai frame start. Misalkan saya pengen mulai di detik ke-20 gitu. Kita enter ya. Nah, nanti kita amati pas detik ke 0 sampai 2 tidak akan muncul. Begitu 20 dia akan muncul semua sampai di 200 gitu, detik ke 200. Nah, apa yang terjadi kalau ini saya buat 0 semua, frame startnya 0, kemudian frame end-nya juga 0. Jadi dia akan langsung sekali ini ya, jeder. Nah, berat, cukup berat. Kenapa? Karena sekali apa namanya, sekali dimainkan langsung 5000 partikel sekaligus. Kita pause, kita cek ya, sekali dimainkan langsung 5000 partikel, jadinya akan kelihatan sangat kelihatan lemot seperti tadi ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat fisiknya ini berubah menjadi Newtonian terlebih dahulu. Kita cek kalau Newtonian seperti apa. 0, kemudian kita ini ya, kita spasi, kita mainkan. Nah, itu kalau kita pakai Newtonian seperti itu hasilnya tadi, dia akan terpengaruh gravitasi dan turun ke bawah. Kita play. Karena ini tadi masih startnya masih 0 dan end-nya masih 0, sekali play langsung 5000 partikel. Play, cet, oke, seperti itu. Jadi langsung turun ke bawah semua nih, nggak ada perlakuan khusus. Yang paling enteng untuk dikomputasi itu memang yang Newtonian ini. Kenapa? Karena tidak ada keterhubungan antara satu partikel dengan partikel lain. Jadi persamaannya cukup satu partikel dihitung satu objek. Oke.
masuk ke sini ke bagian mana ya? Oh sorry, yang ini tadi belum beres ya, emission. Oke, di sini ada frame start, ada frame end. Misalkan ini saya kasih ke 40 ya, apa yang terjadi? Kita ulang, jadi 0 sampai 40 bakal emit partikel terus seperti ini sebanyak 5000 partikel. Oke, kita cek kembali, spasi, 40 berhenti. Nah, 40 berhenti mengeluarkan partikel. Bagaimana kalau saya ubah jadi 100? 10 salah, 100. Oh bukan, 100. Nah, seperti ini. Kita play sampai ke detik 100. Oke, cukup menarik sekali. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini salah satunya lagi adalah lifetime. Lifetime itu seberapa lama partikel itu akan muncul di layar. Jadi misalkan lifetime-nya 50, berarti selama 50 frame, 50 frame nanti. Sorry, tadi saya ngomong second terus sih, berarti salah ya, frame ya harusnya ya. Jadi selama 50 frame itu berarti nanti selama 50 frame itu berarti dia partikelnya akan hidup. Kemudian setelah frame ke-50 untuk setiap partikel itu akan mati partikelnya. Kita contohkan misal satu lifetime-nya 1 frame. Begitu mulai langsung mati nanti. Kita cek ya, kita play. Nah, seperti itu. Jadi begitu mulai belum apa-apa sudah mati. Nah, kalau misalkan saya bikin 10 seperti apa? Kita cek. Oke, cuman sampai di sini doang. Ini 10 frame doang ini. Oke. Saya pengen lifetime-nya menjadi 150 atau mungkin 200 sekalian gitu. Jadi partikelnya nanti hidupnya akan 200 second. Bukan 200 frame. Saya tarik ke sini lagi, kemudian saya play. Nah, selama 200 second dia akan hidup. Oleh karena itu di sini panjang selama 20 frame dia akan 200 frame dia akan hidup. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi misal menjadi 30. Saya kembalikan menjadi 30 dan lifetime-nya saya di sini ada lifetime random. Jadi nanti mungkin istilahnya itu kalau kita pakai lifetime random ini nanti partikelnya akan bervariasi lifetime-nya. Dari 0 sampai 30 dia akan bervariasi lifetime-nya. Kita cek ya. Misalkan kita bikin satu seperti apa. Nah, ada yang partikelnya, ada yang masa hidupnya pendek, ada yang lama gitu. Karena ini kita pakai lifetime-nya random. Mungkin semakin kecil nilainya, semakin ini ya, variasinya semakin sedikit. Oke, kita nolkan terlebih dahulu. Oke, untuk emission saya rasa yang penting di sini salah satunya adalah emission. Kemudian yang berikutnya saya akan mencoba untuk membahas bagian yang cukup menarik di sini. Kalau kita pakai Newtonian itu berkaitan dengan gravitasi juga ya. Fluida juga berhubungan dengan gravitasi juga. Nah, kita untuk mengubah gravitasi itu ada di mana sih? Kita klik di bagian field break. Oke, kita klik. Oke, di sini ada gravity. Oke, ada gravity atau gravitasi. Satu itu normal, ketika kita turunkan menjadi 0,167 kira-kira seperti apa. Nah, gravitasinya seperti itu kurang lebih ya. Emission tadi berapa tadi? Oh, pantas 30. Coba kita bikin 100, kita bikin 200 dulu. Nah,
Oke, kita kembali ke sini dulu, kembali ke bagian ini. Mungkin N nya juga saya ubah 200 saja kali ya, 200. Oke, seperti ini. Kemudian kembali ke bagian partikel ini, kemudian saya cek di bagian bawah gravity tadi. Kalau gravity-nya 0 gimana Pak? Kita coba ya, gravity-nya 0. Jadi dia akan dianggap tidak ada gravitasi, kayak di luar angkasa aja gitu. Karena nggak ada gravitasi berarti partikelnya nggak kemana-mana nih. Oke, kayak gitu. Pak, partikel ini apa bisa dikendalikan? Bisa. Nah, kali ini kita akan coba untuk membahas itu, bagaimana cara mengendalikan partikel ini. Jadi bagaimana cara kita untuk mengendalikan gerakan dari partikel-partikel ini. Nah, kita di sini bisa pakai force field. Kita bisa pakai force field untuk mengendalikan partikel. Caranya seperti apa? Di sini kita klik, kemudian shift A, kemudian di sini ada force field. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada force field, ada wind, ada vortex, ada magnetic, ada harmonic, dan lain sebagainya yang masing-masing nanti punya karakteristik yang berbeda-beda. Untuk pertama silahkan dicoba terlebih dahulu. Kita akan menggunakan force ya. Kita pakai force. Oke. Tidak terjadi apa-apa untuk saat ini karena force-nya belum terlihat. Ini kita klik fieldnya ini yang bentuknya bundar-bundar ini loh. Oke, ini medan force field-nya. Kita masuk ke kita klik force field, kemudian masuk ke bagian ini. Apa ini namanya? Saya lupa. Gambarnya seperti ini aja. Kita masuk ke bagian ini, kemudian kita coba untuk mengubah strength-nya. Misalkan di sini strength-nya tadinya 1, saya bikin 4,2. Apa yang terjadi? Jadi semacam ada gaya yang membuat partikel itu menjauhi medan force field ini. Yang tadinya mungkin ke bawah karena nggak ada gravitasi, terus kemudian karena nggak ada gravitasi kemudian dikasih force field jadi ke atas karena force fieldnya ini ya, apa namanya, strength-nya positif ya. Kita coba kalau misalkan negatif seperti apa. Kalau positif itu dia akan menolak partikel, kemudian kalau negatif dia akan menarik partikel. Kita cek. Oke. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini bagaimana cara mengendalikan partikel menggunakan force field. Nah, ini baru satu field nih, baru satu jenis nih. Karena di sana tadi saya lihat ada banyak jenisnya, selain yang ini ya. Nah, kemudian di sini ada flow. Kita coba untuk mengubah flow-nya. Jadi semakin flow-nya semakin semakin besar, partikelnya ini akan semakin mepet-mepet dan akan semakin mudah, istilahnya, dan akan semakin lengket ke ini, bukan lengket ya, istilahnya itu apa ya, bahasa Indonesianya, akan semakin mendempet ke medan force field-nya ini. Kita kecilkan mungkin. Flow-nya kita kecilkan dulu. Oke. Seperti ini. Nah, kita lihat perilakunya berbeda dengan yang tadi ketika masih 0 ya. Nah, kalau 0 seperti ini.
Nah sekarang kita coba untuk membuat si ini menjadi fluida gitu. Si partikel ini menjadi fluida pasti akan berbeda dengan Newtonian secara perilaku. Kita klik di sini bagian kubusnya ini, kemudian masuk ke partikel, kemudian Newtoniannya kita ganti dengan fluid. Kira-kira seperti apa? Mungkin jumlahnya kebanyakan kali ya atau mungkin viskositasnya coba kita buat jadi ini kayak air nih, kita lihat ya, sebenarnya kayak air nih, bagian ini cuman karena mungkin kebanyakan partikelnya ya, kita cek mungkin jadi cukup 2000 aja biar kelihatan 2000. Kemudian kita mulai dari sini. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti akan berkumpul di sini. Biar kelihatan lebih jelas mungkin saya buat frame-nya 500 frame sekalian ya. Dari 1 sampai 500. Ini saya ganti jadi 500. Ini ya. Kemudian saya enter. Jadi nanti ada 500 frame biar agak lama simulasinya gitu. Nah kalau fluida seperti ini, dia jadinya seperti ini. Perilakunya beda gitu. Nah, ini jadi kayak air ya perilakunya. Hanya saja airnya itu karena airnya di tempat yang nggak ada gravitasinya jadinya kayak gini. Kalau dikasih gravitasi mungkin akan beda cerita lagi gitu. Sekarang kita coba untuk geser ini ya, force field-nya. Kita coba geser force field-nya misalkan ke mana ya, ke samping X. Kira-kira seperti apa? Dan sorry, ini mengarah ke force field-nya lagi ya, masih mengarah ke force field. Nah ini fluida kayak gini, berkelompok jadinya. Partikelnya saling partikel yang berdekatan itu akan saling mempengaruhi. Gx, oke. Jadi seperti itu kurang lebih fluida. Saya klik di sini lagi, di kubus lagi, kemudian masuk ke bagian ini ya, bagian mana ya, lifetime-nya kita ganti mungkin menjadi 450 gitu. Saya enter, jadi lifetime-nya biar lama, biar kelihatan nanti efeknya kayak gimana sih. Nah ini nih, kita coba fluida. Viskositas, oke. Kalau viskositasnya gede gimana? Oke, kurang lebih seperti itu tadi. Cukup banyak yang bisa kita explore di partikel ini ya, itu tadi kurang lebih. Nah kalau Newtonian seperti apa, kita klik Newtonian, pasti perilakunya akan beda lagi. Nah seperti ini nih, berbeda dengan yang fluida tadi ya. Saya pindah lagi.
Ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan kita coba mengkombinasikan, mencoba untuk menggunakan ini lain, apa namanya, menggunakan force fit yang lain. Kita klik yang di sini, saya hapus X, kemudian delete. Oke, kalau kita delete seperti ini tadi belum berefek. Nah, kita buat yang lain terlebih dahulu. Shift A, kemudian force field, kita ambil contoh yang wind. Oke, kalau wind seperti apa cara kerjanya? Kita coba, kita klik di sini ya, kemudian masuk ke bagian ini, kemudian strength-nya kita tambahin. Nah, jadi semacam ada angin gitu. Nah, kalau anginnya ke sana, mungkin saya rotasi ke sana ya, kayak gimana kita lihat. Nah, dia akan mengikuti arah angin. Jadi kita anggap sini adalah angin. Nah, strength-nya berapa? Strength-nya mungkin kita bisa kecilkan. Kalau kecil kayak gimana? Kita ulang dari detik ke 0 ya. Saya klik di sini, kemudian saya ganti 0, enter. Nah, seperti ini. Kalau strength-nya semakin kecil, semakin lambat pastinya ya. Nah, ini 0,3 nih. Gerakannya kayak dihembus angin tapi lambat gitu. Ini force field untuk yang wind. Kita coba yang lain. Ini saya delete dulu, X, kemudian delete. Kita coba satu yang cukup menarik menurut saya adalah vortex. Shift A, yang lain nanti bisa dicoba sendiri-sendiri. Kemudian vortex. Ini masih normal-normal saja. Nah, kita klik vortexnya ini, kemudian kita coba untuk mengubah strength-nya. Apa yang terjadi? Kita buat strength-nya semakin besar, semakin mendempet ya kalau strength-nya semakin besar. Oke, yang terjadi adalah seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita tadi pakai yang namanya apa tadi? Vortex. Oke, kita pakai vortex. Saya jadikan mungkin jadi ini ya, saya jadikan jadi 6 mungkin strength-nya. Ini saya ganti jadi 6 strength-nya. Oke, 6,5 lah. Kira-kira apa yang terjadi? Stabil. Kita lihat di sini dia akan stabil. Nah, kalau saya geser pusatnya kan ini di 0,0 ya, 0,0,0, XYZ-nya 0,0,0. Maksud saya vortexnya di situ. Kalau ini saya pindah ke sini, saya pindah ke sumbu mana ya, X ya misalnya, saya pindah ke sumbu X mungkin dari sini. Nah, kira-kira gimana? Perilakunya akan beda. Nah, seperti ini. Jadi vortex ini cukup menarik sekali, saya bilang. Ini
misal saya pindah X nya juga lagi, X deh ke sini deh, agak jauhan dikit. Oke, apa yang terjadi? Dengan strength sekitar 6 jadinya seperti ini. Gimana kalau misalkan saya tambahkan, kita klik ini lagi, kemudian strengthnya saya tambahkan mungkin sekitar saya kurangi malah ya ini ya. Kalau saya kurangi jadinya semakin melebar. Oke, kita tambahkan satu lagi, misal turbulence. Apakah bisa digabungkan? Bisa. Shift A, kemudian force field, kemudian turbulence. Oke, jadi di sini nanti akan ada dua, yaitu force field, kemudian turbulence. Yang field 001 ini yang baru ya, berarti yang ini yang turbulence. Kita rename aja, double klik, kemudian salah tulisannya, turbulence. Oke. GZ saya pindah ke atas sini, kemudian saya tambahkan strengthnya ya. Saya klik di bagian sini, kemudian strengthnya mungkin saya ubah lebih besar gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ada noise. Karena ada noise, letaknya jadi tidak kurang beraturan seperti tadi, tapi karena di bawahnya ada vortex tadi ya, jadinya tetap gerakannya muter-muter, walaupun mungkin karena ada gangguan, ada noise ini, jadinya posisinya berubah-ubah gitu. Seperti inilah caranya. Ini partikelnya masih sedikit ya, gimana kalau misalkan jumlahnya banyak gitu. Berarti kita masuk ke bagian sini, kita klik, kemudian masuk partikel lagi. Jumlahnya mungkin saya bikin banyak, berapa ya, 5.000 mungkin. Ingat, ini sesuai dengan, tolong disesuaikan dengan PC masing-masing, jadi nggak semuanya bisa dalam jumlah partikel yang banyak gitu. Oke, 5.000 partikel. Kita lihat hasilnya seperti apa. Turbulence. Dan satu lagi tadi apa tadi? Vortex. Saya bisa tambahkan yang lain lagi, bisa. Lagi-lagi saya shift A. Saya pengen menambahkan yang lain, misal kita pakai yang lain, nanti bisa dicoba sendiri. Ini ada curve guide, berarti nanti dia akan mengikuti kurva ini. Kita bikin kayak kurva biasa, kemudian kurvanya itu akan membuat si partikel mengikuti kurva yang kita buat ini. Ini kalau kurva, nanti silahkan dicoba sendiri. Nah, kita akan coba yang lain terlebih dahulu, mungkin force mungkin. Oke, force. Saya rename dulu, double klik force. Apa yang terjadi? Kita coba G kemana ya? GX. Oke, mungkin di sini. Kemudian force-nya saya bikin positif. Positif mana? Force-nya, strength-nya. Oke. Jadilah seperti itu, kesapu. Karena saya tambahkan force dengan intensitas, dengan strength yang cukup tinggi gitu. Di sini saya kasih 12, jadinya kurang lebih seperti itu. Ke atas karena ada turbulensi dan ini apa namanya, dan vortex. Ketika ini saya pindah ke atas, misal GZ gitu ya, kira-kira seperti apa. Nah, beda lagi.
Kalau misalkan strengthnya saya bikin negatif, harusnya ketarik sih. Kalau pernah belajar fisika tentang resultan gaya mesti bisa memahami kayak gini. Jadi gaya yang saling yang saling tarik menarik gitu kan di sini. Kalau lebih besar berarti ya, kalau saya bikin terlalu besar mungkin akan lebih tertarik ke sini gitu, akan lebih tertarik ke field yang ini gitu. Nah seperti itu. Coba mungkin nanti bisa disesuaikan ya, intinya tergantung kita ngontrolnya gimana aja lah si ini si force fieldnya ini. Nah kan jadi berbeda kan perlakuannya kan. Seperti itu. Oke, kita akan coba pindahkan si kubusnya ini. Si force field-nya saya hilangkan dulu ya. Saya klik di sini, kemudian X, kemudian delete. Oke. Kita punya seperti ini, kita punya vortex di bawah. Bagaimana kalau misalkan sumber partikelnya saya pindah ke titik 0,0,0 sama dengan ini ya, sama dengan vortexnya ini, ALT G. Nah, kemudian mungkin turbulensinya juga saya hilangin dulu untuk sementara. X, saya klik di sini, kemudian X, kemudian delete. Nah, turbulensinya sudah hilang. Sekarang tinggal vortex saja. Nah, ini vortex perilakunya seperti ini. Kalau misalkan di deket ini ya, kalau semisalkan si kubusnya itu ada di sini, jadi emiternya satu tempat dengan vortexnya, jadinya seperti ini. Ini nggak ada turbulens sama sekali, turbulensinya sudah saya hapus tadi. Nah, kita coba tambahkan yang lain, shift A, kemudian lagi kita tambahkan force field mana, vortex. Kita tambahkan vortex, kemudian kita rotasi, mungkin kita pencet N, rotasi, ya bener ya, terus masuk ke item. Nah, rotasinya mungkin kita ubah jadi 90 derajat terhadap sumbu X. Kira-kira seperti apa perilakunya, kita lihat. Oke, jadi ke dalam semua ya. Kita coba untuk force-nya kita buat besar gitu, si masing-masing ini ya, masing-masing dari fieldnya. Kita klik di sini dulu, field 001 ini, kemudian mungkin kita strength-nya kita tambahkan. Oh, terlalu banyak, saya bikin dari 0 lagi, 0. Ini 15, kemudian yang satunya saya ganti 15 juga mungkin. Nah, apa yang terjadi seperti ini ya. Oke, resultannya seperti ini.
resultan gaya. Inflow-nya mungkin saya tambahkan, nggak terlalu ngefek ya. Atau mungkin ini kita klik source-nya, kemudian kita pindah ke atas sedikit. Kita ulang dari 0 ya. Kita klik di sini, kemudian strength-nya saya bikin negatif. Mungkin seperti ini. Terus mungkin ini saya pindah, bukan di sini. Sorry, ini masing-masing mungkin saya bikin sekitar, oh jangan dibikin negatif, dibikin 10 semua aja mungkin ya. 10. Kemudian yang satunya saya klik, kemudian inflow-nya saya ganti 0 lagi. Kemudian saya pindah nih. Saya pindah kemana? Mungkin saya pindah ke sumbu Y. Saya pindah ke sumbu Z sedikit, ke atas sedikit. Kemudian ini saya geser di oke. Jadinya di tengah-tengah sini nanti kita lihat kayak gimana. Nah, oke. Nah, kita bisa bikin seperti itu. Pokoknya intinya gitu sih. Gimana kita aja. Gimana cara kita untuk istilahnya itu memanage si build medan gayanya ini. Ini misalkan saya rotasi gitu ya, kita cek, nah jadinya seperti itu. Beda kan? Misalkan fluid kayak gimana? Kita klik di sini, kemudian darinya tadi Newtonian kita ubah jadi fluid. Pasti perilakunya nanti beda lagi. Nah kan? Kalau ini saya hapus, X delete. Jadinya seperti ini. Kemudian mungkin ini saya duplicate force field yang di bawah ini, field yang di bawah ini saya duplicate, shift D, kemudian saya geser ke sumbu Z. Setelah itu mungkin saya bikin ini ya, saya rotasi terhadap sumbu apa ini berarti? Terhadap sumbu X, misal 180 derajat gitu. Oke, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, stabil. Atau mungkin kita ganti ke Newtonian dulu ya, si partikelnya saya kembalikan jadi Newtonian. Kira-kira seperti apa? Nah, kalau Newtonian seperti ini,
mantap. Pokoknya ini bisa kita sesuaikan saja nanti. Ini saya delete dulu, saya delete kembali. Ini saya geser mungkin di Y. Oke. Saya duplicate lagi. Ke sumbu Z lagi, terus setelah itu saya rotasi terhadap sumbu Y 90 derajat, kira-kira seperti apa. Kemudian saya tarik ke sumbu XGX, kita ulangi dari awal. Nah, oke, seperti itu kurang lebih. Saya delete, saya berikan satu contoh lagi untuk cara memanipulasi partikel. Nah, kita cek di sini. Sorry, ini saya scale dulu tadi biar kelihatan. Nah, sekarang coba saya pengen supaya partikel-partikel ini nanti bisa dibilang itu berwarna-warni. Gimana caranya? Jadi di di Blender ini ada yang namanya collection. Kita bisa pakai collection itu untuk yang pertama itu membuat partikel dengan partikelnya itu nanti bervariasi mungkin warnanya bisa atau apanya gitu. Nah, caranya seperti apa? Lagi-lagi kita bikin referensi buat bentuk ininya ya, referensi untuk bentuk bentuk ini partikelnya. Di sini kita sudah punya satu icosphere. Kita coba bikin icosphere menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa warna. Saya shift D, saya duplicate, saya geser ke sumbu Y, saya shift D lagi, saya geser ke sumbu Y lagi, saya duplicate. Oke, saya shift D satu kali lagi, saya geser ke sumbu Y. Jadi nanti akan ada 4 jenis partikel dalam satu proses simulasi partikel system. Nah, sekarang kita klik di sini, kemudian kita ganti ya materialnya. Mungkin di sini, kemudian di sini kan materialnya biru. Karena ini empat ini materialnya satu, karena empat objek ini materialnya sama semua. Kalau misalkan saya ganti satu, ganti semua nih. Coba kita cek. Nah kan, ganti semua kan. Kalau saya ganti merah, ganti semua. Nah oke, oleh karena itu saya tetap bikin biru aja, atau mungkin biru ungu aja ya. Oke, ungu. Kemudian saya klik di sini, saya bikin material baru. Untuk objek yang ada di sini saya minus. Oke. Kemudian saya bikin baru, new. Kemudian saya buat warnanya menjadi merah mungkin. Oh sorry, salah. Prinsipal BSDF nya saya ganti emission terlebih dahulu. Emission mana? Oke. Kemudian warnanya jadi merah. Oke, sekarang kita ubah strength-nya kita ubah jadi 42, enter. Oke, jadilah seperti ini. Nah, selanjutnya yang di belakangnya mungkin kita ganti warna biru, kita hapus dulu material yang ini, kemudian bikin baru lagi. Kemudian ganti emission, emitter. Kemudian ini saya ganti jadi misalkan warnanya saya ganti jadi kuning gitu ya. Terus strength-nya jadi samain lagi sama yang tadi berapa, 42 ya. Berarti saya klik kembali di sini, ini saya ubah jadi 42 lagi.
apa yang terjadi? Merah, kuning. Ini lagi saya hapus, bikin baru. Kemudian saya kasih warna hijau. Oh sorry, emitter ya. Emission, sorry. Saya ganti emission dulu, baru saya ganti warnanya jadi hijau. Hijau seperti ini kan. Oke. Strength-nya 46 mungkin, enter. Yang lain 46 semua kan. Oh 42, sorry, 42. Terlalu terang lah teman. Oke, 42. Nah, 4 referensi partikel ini kita jadikan satu collection. Gimana cara buat collection? Di sini kita klik kanan, kemudian yuk. Nanti di bawah ada collection 2. Kita ganti namanya misalkan particle lip seperti ini. Kemudian icosphere-nya saya tarik ke situ semua. 1 2 3 4. Oke. Sekarang kita kembali ke emitter. Emitter di mana? Emitter di sana. Kita klik. Kemudian masuk ke partikel, masuk ke render. Render mana? Render. Oke. Kemudian saya ganti dari objek menjadi collection. Oke, collectionnya yang mana? Di sini ada instance collection, kita klik, kita ambil yang particle lip yang baru saja kita buat. Oke. Nah, nanti isinya jadi kayak gini, berwarna-warni kah? Kita lihat. Oke, seperti itu. Mau pengen lebih kelihatan lagi, Shift A, kita bikin turbulence biar kelihatan. Oke, turbulence-nya mana ya? Oh, di tengah ternyata. GZ. Oke, turbulence-nya saya pindah ke sini, kemudian saya ganti mungkin turbulence-nya warnanya turbulence-nya saya ganti field-nya, force-nya saya perbesar, masuk ke sini, kemudian strength-nya saya ubah jadi lebih besar lagi. 50 mungkin kan? Oke, apa yang terjadi? Oke, jadi kelihatan lebih berwarna. Kalau kita lihat lebih dekat jadinya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah caranya. Nanti untuk yang lain bisa silahkan dicoba sendiri-sendiri. Oh, turbulence-nya ini terlalu kegedean sepertinya ya. Saya klik dulu. Kemudian saya ganti ukurannya menjadi 13 saja lah, cukup. Dah. Ini saya klik, kemudian masuk ke partikel, kemudian coba saya ganti menjadi fluid. Kira-kira perilakunya seperti apa? Pasti tentunya akan berbeda ya. Kelihatan tanda plusnya, kelihatan turbulence-nya.
Oke, di sini sudah saya ganti fluid belum tadi ya? Saya klik di sini, sorry, ke layout, kemudian masuk ke sini. Oh ya, sudah saya ganti fluid ternyata. Nah, sekarang coba bikin satu objek, Shift A, kita bikin mesh, kemudian UV sphere di tengah-tengah ini ya. Kita kasih coba ini saya bikin ke atas dulu, GZ. Oke, seperti ini. Saya perbesar ukurannya, Z ke atas. Nah, selanjutnya saya akan coba supaya si ini tuh ada kolisinya. Kita klik di sini, kemudian masuk ke bagian ini ya. Oh sorry, bikin material baru, new. Oke, biar warnanya ada. Mungkin saya ganti warnanya menjadi putih atau apalah gitulah, nanti bebas. Atau mungkin disamain sama yang lain gitu, pakai material yang sudah ada. Misalkan warna ini hijau kayak gini. Aduh, terang banget ya Allah. Oke, saya ganti yang lain aja, nggak enak banget dilihatnya soalnya. Yang ini aja lah. Oke, biru kayak gini aja lah. Oke, sekarang kita bikin smooth, objek smooth, shade smooth. Oke, next kita klik di sini, kemudian sorry, kita kasih collision di bagian sini ya. Kita klik di bagian sini, ada collision, kemudian di sini damping itu daya redam ini ya, daya redam kita maksimalkan, kemudian frictionnya, gaya geseknya juga kita maksimalkan. Ingat yang di sini tadi tipenya fluid semua. Sekarang saya coba saya geser ke bawah, GZ, kira-kira yang nabrak ini jadinya kayak gimana. Nah, nempel. Ada yang nempel seperti ini. GZ lagi. Atau barangkali kalau mau lihat force field-nya saya hapus ya, karena lemot sekali sepertinya force field-nya ini. Vortex-nya saya hapus, X, kemudian delete. Saya ganti ke 0 lagi nih, biarin di titik ke 0. Kemudian saya kasih Shift A, kemudian apa ini ya, mesh, bukan, Shift A, kemudian apa tadi, sorry, saya tadi mau ngapain ya, oh iya, kasih force field. Ini ada force field masuk ke sini nih, buat apa ini? Saya klik ini, kemudian X, kemudian delete. Oke, sphere-nya kita taruh di atas saja, jangan di situ, di collection yang pertama gitu. Nah, oke, di collection 1, jangan di particle lip. Particle lip ini khusus untuk partikel-partikel aja. Nah, sekarang saya Shift A di sini, kemudian ini ya, apa namanya, kita bikin force field, force. Ini salah, ini harusnya jangan di sini. Ini saya geser ke atas. Oke, nah di sini. Kemudian ALTG untuk lingkarannya biar di bawah sini ya. Saya klik fieldnya di sini. Saya scale. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sini. Strength-nya kita tambahkan tapi minus. Kira-kira gimana tuh? Oke, nempel semua kan? Partikelnya jadi nempel ke mana namanya?
ke bolanya semua gitu. Kita cek ya. Oke, seperti ini. Ini kenapa kok bisa kayak gini? Karena tadi bolanya saya kasih ini, apa namanya? Saya klik bolanya lagi ya. Oke, di sini saya kasih collision. Jadi setiap partikel yang nabrak akan terpengaruh. Kemudian saya kasih damping. Damping itu buat meredam ininya. Istilahnya itu meredam inilah force. Kemudian satu lagi, frictionnya saya maksimalkan. Friction itu gaya gesek, jadi ketika ada gaya geseknya nanti gayanya juga akan berkurang. Oke, seperti itu. Mungkin dari sini aja ya, biar kelihatan. Saya geser, saya mulai dari 0 lagi. Cet. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan ini saya kasih ini lagi ya, saya kasih yang lain, misalkan saya klik di sini. Oh, dampingnya sekian ya, sorry. Tadi lingkaran sphere, oh bener nih, sphere. Kemudian misalkan ingat jangan sampai salah, jangan sampai soft body enclosed tapi yang di bagian partikel, karena beda-beda kolisinya. Ada collision dengan partikel, ada collision dengan soft body enclosed. Kita pakainya yang partikel. Kill partikel berarti nanti yang nabrak partikelnya mati gitu, jadi hilang ya. Nah, yang partikel yang nabrak hilang semua kan. Kita klik di sini. Jadi yang nabrak tertahan. Randomize. Oke. Kira-kira seperti itulah cara kerjanya. Nanti silahkan dieksplor masing-masing ya, kalau masih penasaran dan pengen tahu lebih jauh lagi tentang partikel itu sendiri seperti apa. Kalau ada yang pengen ditanyakan nanti silahkan hubungi saya langsung aja, tidak masalah. Kurang lebih seperti itu untuk apa yang dapat saya sampaikan di sini. Kenapa kok saya kasih partikel system, karena ini nanti ada hubungannya dengan cara bikin ini particle system ini terhubung, bukan terhubung ya, particle system ini juga termasuk nanti misalkan kalian pengen bikin apa ya, objek mungkin bentuknya berupa rambut atau bulu kayak gitu, itu nanti juga pakai particle system juga bisa gitu. Nah, oleh karena itu di sini saya perkenalkan terlebih dahulu mungkin dengan cara seperti ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian untuk pembahasan particle system ini. Barangkali nanti yang masih penasaran bisa dieksplor sendiri, mungkin ada yang pengen bikin efek apa gitu kan. Nanti sebenarnya tutorialnya di luar mungkin cukup banyak ya, nanti ada yang mungkin penjelasannya berbeda dari saya, mungkin cara pakai force field, vortex dan lain sebagainya. Nah, itu nanti silahkan dicoba masing-masing saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.